Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Masih bersama Bu Hartati yang akan menemani kalian belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat. Pembelajaran 2 dan 3. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah reklame, mencari informasi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf teks non-fiksi, ciri-ciri masa pubertas, dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Ayo siapkan buku siswa dan peralatan tulismu, lalu berdoa untuk mulai belajar. Nah anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah Udin sedang bercerita pada teman-teman tentang perjalanan menuju sekolah. Ia melihat reklame yang berbeda-beda. Ada reklame berisi layanan masyarakat, reklame tentang ajakan membangun masyarakat sejahtera supaya negara kuat. Ada juga reklame tentang penawaran suatu produk. Berikut ini adalah contoh reklame yang dilihat Udin dalam perjalanan ke sekolah tadi. Amati reklame berikut ini ya. Kira-kira apa bunyi tulisan pada reklame itu? Iya, betul sekali. 2 anak lebih baik. Gambar apa yang ada pada papan reklame itu? Iya, tepat sekali. Gambar keluarga dengan 2 orang anak. Apa tujuan pembuatan dan pemasangan reklame itu? Betul sekali, ajakan untuk mengikuti program KB. Nah, kira-kira lembaga apa ya yang memasang reklame itu? Iya, betul sekali, BKKBN. Nah, masih ingatkah kalian apa itu reklame? Ya, betul sekali. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan dan ingin memiliki, menggunakan atau membeli barang yang ditawarkan. Ada bermacam-macam reklame. Ditinjau dari tujuannya terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis media terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Reklame media visual dibagi 2 jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruangan dan reklame luar ruangan. Reklame dalam ruangan biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media sosial yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual diantaranya baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Nah, coba sekarang kalian perhatikan contoh reklame media visual berikut ini ya. Ya, ini adalah contoh reklame diantaranya baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Nah, agar kalian lebih memahami tentang reklame dan macam-macamnya, coba sekarang kalian perhatikan bacaan yang berjudul macam-macam reklame berikut ini. Baca dengan teliti, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini ya. Apa jenis teks tersebut? Berapa paragraf teks tersebut? Tuliskan gagasan utama pada tiap paragrafnya. Apa yang dimaksud reklame? Sebutkan macam-macam reklame. Tulis pada buku tugasmu kemudian serahkan kepada gurumu ya. Nah, sekarang kalian amati contoh reklame berikut ini.
Amati dengan teliti, kemudian jawablah pertanyaan berikut ya. Apa isi dari reklame itu? Apa tujuan dibuat reklame itu? Lembaga apa yang membuat reklame itu? Nah, menurut kalian, perilaku positif apa saja yang bisa dilakukan di masa pubertas? Diskusikan dengan temanmu, tulis pada buku tugasmu, kemudian serahkan kepada gurumu ya. Nah, anak-anak, pagi itu Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Ayah Udin membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ayah Udin telah membayar pajak tepat waktu. Artinya Ayah Udin telah melaksanakan kewajibannya dengan benar. Nah, anak-anak, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara yaitu masyarakat sejahtera tidak akan pernah terwujud. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Berikut ini adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dan dampak yang ditimbulkan. Melaksanakan kewajiban membayar pajak berdampak pada berlangsungnya pembangunan bangsa. Saling membina kerukunan di antara warga masyarakat antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya berdampak pada terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong berdampak pada terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram sehingga negara akan semakin kuat. Pelaksanaan tanggung jawab memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan berdampak pada sumber daya alam menjadi terjaga. Dan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya berdampak pada sumber daya alam menjadi terjaga. Nah, anak-anak, agar tercipta masyarakat yang sejahtera, selain melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, juga diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti negara selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Namun demikian, upaya tersebut harus selalu mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Kamu juga merupakan warga negara, sehingga kamu juga harus mendukung dan berpartisipasi dalam upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian diskusikan dengan orang tuamu di rumah. Tuliskan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, upaya apa saja yang sudah kamu lakukan untuk membantu upaya pemerintah mengembangkan kehidupan yang sejahtera? Tulis pada buku tugasmu, kemudian serahkan kepada gurumu ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar kita semua tetap sehat dan sejahtera. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.